Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang nafsu supiah dan nafsu mutmainnah. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa nikmatnya kopi di pagi ini. Nafsu supiah dan nafsu mutmainnah. Apa itu? Nafsu supiah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah nafsu hewani. Dan nafsu mutmainnah yaitu nafsu jasmani. Nah, kita akan menerangkan sedikit demi sedikit penjelasan semua nafsu. Sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang nafsu amaroh dan nafsu lawamah. Jadi kalau nafsu amaroh itu nafsu kebendaan. Segala sesuatu masih mengejar benda, mengejar sesuatu di luar diri. Karena duniawi atau benda itu sesuatu di luar diri. Jadi orang yang mengejar benda, mengejar duniawi, maka dia akan melupakan akhirat. Akhirat itu adalah apa yang ada di dalam diri. Begitupun nafsu lawamah, nafsu tumbuhan. Dia hanya mengejar cahaya, tumbuh mengikuti cahaya. Tapi dia tidak bergerak. Doyannya nafsu lawamah itu adalah suka mencela dan suka mengkoreksi orang lain, suka menilai orang lain. Ketika masih suka mencela, suka bergunjing, suka menilai orang lain, berarti belum sempurna menjadi manusia. Masih di daya tumbuhan atau nafsu lawamah. Nah, begitupun dengan nafsu sufiah. Seperti apa nafsu sufiah? Saya berikan contoh misalnya ketika Anda membuat pilihan. Satu setumpukan singkong dan sayur, satu lagi adalah setumpuk buku motivasi. Anda memberikannya kepada babi, maka apa yang akan dipilih oleh babi? Maka tentu babi akan memilih singkong untuk makan. Jadi artinya, jika pilihan hidup Anda, tujuan hidup Anda hanya untuk makan dan beranak pinak, sedangkan Anda tidak mengisi rohani atau jiwa Anda dengan motivasi, spiritual, berbuat baik, dan lain sebagainya, maka Anda tidak ada bedanya dengan hewan, tidak ada bedanya dengan binatang jika tujuan hidupnya hanya untuk makan dan beranak pinak. Makanya disebutkan mereka tidak lain seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah dari hewan ternak. Mal insan hayawan natik. Sesungguhnya orang itu adalah hewan yang berpikir. Jadi kalau masih berpikir, masih memikirkan keuntungan-keuntungan untuk pribadinya, itu bukan enterprise namanya, tapi itu nafsu hewani. Karena tujuannya untuk kepentingan dirinya, untuk makan, untuk berlindung, untuk beranak pinak. Jadi ketika Anda masih memikirkan bagaimana menikah, beranak pinak, terus makan, terus punya tempat berlindung, punya sarang, itu apa bedanya dengan naluri hewani? Karena naluri hewani itu memiliki kandang, tempat untuk singgah dan tinggal, makan, dan beranak pinak. Nah, ini dimiliki oleh setiap diri manusia. Jadi, di dalam setiap diri manusia ada yang namanya naluri binatang, naluri kehewanan. Ini disebutnya nafsu sufiah. Jadi, nafsu itu ada 4. Nafsu amaroh, lawamah, sufiah, dan terakhir adalah nafsu mutmainnah. Nah,
nafsu supiah ini harus dikendalikan dan harus dikendarai, bukan dihilangkan. Kalau dihilangkan, kita juga nggak bisa lepas dari yang namanya kebutuhan seksual, kebutuhan birahi, kebutuhan berlindung, punya rumah, kebutuhan untuk mendapatkan harta yang lebih layak dan untuk mendapatkan tempat tinggal. Kita juga punya kepentingan itu. Kebutuhan makan, itu kan nafsu sufiah. Jadi bukan diperangi. Jadi ketika ada orang yang menyampaikan tentang bab kesucian, tapi dia melarang untuk makan daging, itu sebenarnya dia melarang untuk fitrah sebagai manusia. Bahwa fitrah sebagai manusia di dalam dirinya juga ada nafsu sufiah. Di dalam dirinya juga ada nafsu hewani. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan hewani di dalam diri kita. Ya nggak masalah, bagus, vegetarian atau vegan atau fruitarian. Nggak masalah. Tapi di dalam tubuh kita juga ada yang namanya semangat, berjuang, semangat untuk berkuasa dan lain sebagainya. Itu adanya di nafsu sufiah atau nafsu hewani. Kebutuhan itu juga harus dimiliki. Sehebat apapun orang menjadi penguasa, memiliki perusahaan, dalam spiritual itu masih di tahapan hewan, di tahapan nafsu sufiah, belum manusia. Nah, ketika apa yang diupayakannya, apa yang dilakukannya, berusaha mendapatkan harta yang banyak, berbagi untuk kepentingan umat banyak, barulah ia disebut nafsu mutmainah, nafsu jasmani, kebijaksanaan. Sehingga disitulah yang membedakan manusia dengan hewan adalah ketika dia belajar, ketika dia berilmu, ketika dia kemampuannya, suksesnya tidak hanya untuk dirinya, tapi juga dia berbagi kesuksesan untuk orang lain, maka dari nafsu sufiah dia meningkat menjadi nafsu mutmainah atau nafsu jasmani. Tapi masih tahapan nafsu. Minimal di nafsu jasmani, disinilah orang akan terpanggil menuju jannah, yaitu rohani. Jannah itu rohani. Ketika orang sudah mencapai spiritual, maka di sanalah orang-orang tersebut sudah mencapai jannah. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainah, irji ila rodiki rodiyata mardia padhulil jannah. Jadi jannah itu adalah papat kalimat pancer, yaitu ruhani, rahmani, rabbani, ruh kudus, dan ruh ilopi. Jadi ada 9 tingkatan spiritual. Amaroh, lawamah, supiah, mutmainah, ruhani, rahmani, rabbani, ruh kudus, dan ruh ilopi. Cuman yang 2 ini tidak masuk karena ruh kudus menjaga 4 unsur duniawi, sedangkan ruh ilopi yang ke-9 menjaga dari keseluruhan yang di luar. Ini kan yang 4 itu di luar diri, yang 3 di dalam diri atau akhirat, rohani, rahmani, dan rabbani. Jadi kalau ruh ilopi tugasnya menjaga keseluruhan 7 elemen ruh. Kalau ruh kudus ini tugasnya adalah menjaga 4 elemen hal-hal di luar diri. Nah, seperti saya menyampaikan ilmu ini adalah ilmu dari Khidir, ilmu dari Ruhul Kudus yang disampaikan untuk menjaga 4 unsur elemen benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani. Amaroh, lawamah, sufiah, dan mutmainah. Nah, ketika daya hewan atau nafsu hewani di dalam diri kita dimanfaatkan untuk berbagi dengan orang lain, seperti misalnya ketika dia punya kekuasaan, punya harta, berbagi dengan orang lain, disitulah maka dari nafsu sufiah ia meningkat menjadi nafsu mutmainah atau daya jasmani. Nah, di daya jasmani inilah baru ia layak disebut orang. Sebelum mencapai daya jasmani, maka dia belum layak disebut orang. Jadi kalau orang, dia sudah berilmu, sudah berharta, sudah bijaksana.
tapi masih ingin dianggap bijaksana, masih ingin dianggap berilmu, masih ingin dianggap hebat, tetap saja itu adalah nafsu mutmainah. Belum mencapai yang namanya ruhani, belum mencapai namanya manusia. Tapi paling tidak menjadi orang dulu, barulah ia bisa menjadi manusia. Karena manusia itu sesuatu yang sangat berat perjalanannya. Memang katanya simpel manusia, tapi kenyataannya ketika dijalani justru menjadi manusia biasa lebih berat daripada menjadi orang hebat, menjadi orang terkenal, menjadi orang pintar. Itu lebih berat menjadi manusia biasa. Makanya kenapa orang kaya, kalau kaya disebutnya orang kaya, kalau pintar disebutnya orang pintar, kalau bijaksana disebutnya orang bijaksana. Tapi menghilangkan kata kaya, kata bijaksana, dan kata pinter, ini tidak semudah itu. Karena tetap masih ada nafsu ingin dihargai, ingin dianggap bijak, ingin dianggap pinter. Meskipun itu sudah di tingkat nafsu mutmainah, tapi masih ada keinginan dipandang. Tetap saja itu masih nafsu. Paling tidak sampai dulu daya jiwa kita sampai ke nafsu mutmainah, maka itu akan lebih mudah untuk dipanggil kepada spiritual, akan lebih mudah terpanggil. Dan saya bukan memanggil, bukan mengajak, saya tidak ada ajakan Anda untuk mengikuti saya, enggak. Saya hanya menyampaikan ilmu-ilmunya saja. Anda mau menghormati saya silahkan, enggak juga enggak masalah, karena saya udah enggak peduli dengan kehormatan, masalah diakui dan lain sebagainya. Jadi kalau udah mencapai manusia, dia tidak peduli mau diakui, mau tidak, mau dianggap hebat atau tidak, nggak masalah. Tapi kalau di nafsu orang, pasti masih memunculkan gelar profesor, doktor, hebat, pinter, sekolah di sana, sekolah di sini. Masih ada ingin dianggap bijaksana, ingin dianggap hebat, ingin dianggap pinter. Dan itu adalah nafsu yang sangat berat. Meskipun sebetulnya udah termasuk hebat lah kalau udah sampai di daya orang. Tapi orang belum tentu jadi manusia. Banyak orang di Indonesia itu orang pinter, orang kaya, orang hebat, orang jenius, orang berkuasa, tapi belum tentu jadi manusia. Karena untuk menjadi manusia, dia harus menghilangkan semua pendapat orang lain, dia harus menghilangkan semua pendapat diri. Bahkan ilmu saja itu harus ditinggalkan kalau untuk menjadi manusia. Dengan cara berserah diri, dia tidak memiliki ilmu dan tidak mengakui ilmunya. Sama seperti saya menyampaikan ini bukan ilmu saya nggak punya apa-apa. Saya cuma corong atau paralon saja untuk menyampaikan apa yang memang harus disampaikan dari budi yang keluar menjadi karya. Disebutnya daya. Jadi budi dan daya akhirnya disebutlah budaya. Ini adalah budaya. Budaya dari dalam diri saya sendiri untuk disampaikan kepada Anda. Dan ini hak Anda. Saya tidak punya ilmu. Saya nggak punya apa-apa. Apapun yang saya miliki semua titipannya. Artinya orang yang sudah mencapai manusia tidak mengakui bahkan ilmu, harta, dan apapun hanyalah titipan saja, hanya corong saja, hanya paralon saja. Tapi ketika didaya orang, dia masih menganggap, oh ini ilmu saya, oh ini saya belajar di sini dan di situ, oh saya gelarnya doktor, profesor, insinyur, sarjana, dan lain sebagainya. Masih ingin diakui, masih ingin dianggap pinter, masih ingin dianggap hebat, masih ingin dianggap kaya. Bahkan kalau di dalam spiritual atau manusia, dia tidak mau dengan gelar itu. Dia menjadi manusia biasa. Bahkan ketika orang menganggap berilmu pun, saya merasa nggak berilmu. Seperti orang, wah ilmu Anda hebat. Enggak, saya nggak punya apa-apa. Orang saya simpel kok, cuma nerima dan ngikutin aja. Ketika saya membuat video ini, ada getaran dari dalam, saya terima, saya ikuti, saya bikin video, ya udah ngelontar begitu aja. Bahkan saya kadang-kadang ketika bikin video, ketika lihat lagi videonya review mau diupload, loh kok saya sendiri baru tahu ya,
tentang Ibrahim, tentang Nabi Isa, padahal mengalir begitu saja tanpa dipikirkan. Karena ketika saya membuat video ini sama seperti ketika saya sedang berak ataupun sedang tidur ataupun saya sedang latihan. Ini mengalir begitu saja yang nggak saya pikirin. Bahkan saya nggak pernah belajar ilmu ini sebelumnya di pesantren. Ini bukan ilmu yang diwariskan dari kakek buyut saya atau dari guru saya. Ini adalah ilmu titipan untuk anak cucu saya di masa mendatang. Bahwa kita harus hati-hati bahwa nafsu itu memiliki 4 elemen: amarah, lawamah, sufiyah, dan mutmainah. Benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani. Nah, nafsu-nafsu jasmani ini masih ingin diakui berilmu. Bahkan ilmu saja dalam hakikat itu, dalam spiritual itu harus ditinggalkan karena itu hanya tunggangan. Itu hanya ibarat motor, hanya motor. Ketika Anda sampai kepada tujuan, Anda misalnya tujuannya mau ke rumah orang tua Anda. Datang ke rumah orang tua Anda, kendaraan motor atau mobilnya itu ditinggalkan di depan rumah. Tidak dibawa masuk ke WC atau ke dapur atau ke ruang tengah. Jadi ilmu itu hanya tunggangan atau hanya kendaraan saat dibutuhkan di dunia. Tapi ketika berhubungan dengan Tuhan, bahkan ilmu saja harus ditinggalkan. Pengetahuan yang hebat apapun nggak ada gunanya di hadapan Tuhan, itu ibaratnya berak. Makanya kenapa saya keluarkan pernyataan bahwa saya membuat YouTube itu adalah berak, bukan ilmu. Karena saya pernah mengalami, saya pernah memakan, mengunyah, merasakannya, lalu saya keluarkan, maka itu disebutnya berak, didubur. Makanya disebutnya tadabur. Tadabur itu dubur, dari kata dubur, hasil dari kenyataan yang dilaksanakan jadilah tadabur. Maka kalau untuk tafakur, silahkan Anda sendiri tafakur dengan alam, dengan sekitarnya. Karena tafakur itu tujuannya untuk memikirkan keadaan-keadaan kondisi alam. Nah, kalau tadabur adalah meleburkan diri kita, menyatakan diri kita dengan perbuatan, dengan kelakuan. Makanya apa yang saya sampaikan tidak akan bisa diterima ketika Anda masih berpikir. Karena ini ilmunya para raja. Ilmunya orang-orang yang sudah berbuat lebih dahulu. Jadi kalau misalnya baru teori, makanya ini menjadi mudeng nantinya, jadi muter-muter nggak jelas. Anda juga akan pusing sendiri. Karena ini bukan ilmu hafalan, bukan ilmu pelajaran. Ini adalah ilmu serapan dari akhlak, ilmu pengalaman. Jadi yang bisa menerima ini adalah otomatis orang yang telah berbuat lebih dahulu, bukan menghafal dan pintar berkosakata. Karena ini bukan hafalan, ini bukan teori, tapi ini lebih kepada kenyataan hidup yang kita rasakan. Dan saya merasakan masih banyak orang yang masih didaya hewani, masih ingin dianggap hebat, masih mencari makan lebih utama daripada mencari makanan spiritual, mencari duniawi lebih utama daripada berserah diri. Padahal duniawi itu sesuatu di luar diri. Kalau berserah diri akhirat, ada sesuatu di dalam diri. Ketika kita menemukan akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Kalau kita mengejar dunia, maka justru kita semakin menjauhi akhirat. Maka saya memperingati, cobalah kalau Anda ingin kembali menjadi manusia, maka sifat-sifat benda, tumbuhan, hewan, dan jasmaninya harus bisa dikendalikan dulu. Karena 4 elemen ini ibaratnya kendaraan. Jangan sampai kendaraan mengendarai diri kita, tapi kita yang harus mengendarai motor. Kita yang harus mengendarai mobil, bukan mobil mengendarai kita. Bukan mobil yang ngatur diri kita, bukan motor yang ngatur kita, tapi kita yang harus mengendalikan motor, kita yang harus mengendalikan mobil. Karena 4 elemen ini adalah hawa atau hawahu, dan yang kelimanya adalah Adam. Papat kelima pancer adalah Hawa dan Adam, nafsu dan ruhani. Nah, ruhani inilah leader, ruhani inilah pemimpin atau imam.
Al yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum. Pada hari disempurnakannya jiwamu, maka jadikanlah ia sebagai imam atas 4 elemen nafsu. Jadi din itu adalah jiwa, ya. Lakum dinukum waliyadin. Jiwaku untukku, jiwamu untukmu. Pribadiku untukku, pribadimu untukmu. La ikroha fid din. Tidak ada paksaan dalam jiwa. Makanya saya tidak memaksakan Anda untuk memahami apa yang saya sampaikan. Tapi saya hanya menyampaikan begitu saja. Anda mau paham, mau tidak, mau dengarkan, mau tidak, itu terserah Anda. La ikroha fid din. Tidak ada paksaan dalam jiwa. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.